Perlu payung, Bang. Ada payung. Pemimpin itu tidak perlu payung, tapi perlu payung untuk memayungi rakyatnya. Kalau orang paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat pagi. Ada yang mau 3 kali? Ada. Ini nih kasih hadiah. Bang Fir puasa hari ini? Enggak hari. Oh enggak, berarti satu aja saya ambil ya. Ini ada 2 jeruk karena 2 dewan yang hadir. Ada 3 tuh saya kasih 1 hadiah untuk Ibu Bidan karena beliau menyebut pagi. Ini hadiah yang kedua nih setelah di kelurahan mana Teh Bori? Kelurahan bukan mana? Kelurahan Kudai. Ya, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya Dr. Zaril, DPRD Bangka PKS. Terima kasih kepada MC. Tepuk tangan untuk MC. MC-nya luar biasa. Ya, tanpa izin MC saya tidak akan bisa megang mic ini. Suara Pak Camat tadi mantap ya. Begitu saya pegang mic ini suara saya kurang mantap ya. Oh. Beda. Iya, saya memang harus pakai oranye ya. Malum lah, sama warna dengan warna sesuatu lah. Ya, jadi Pak, saya sebelum ngomong siapa orang yang saya panggil, saya biasakan pantun dulu supaya saya masih ingat pantunnya. Dan pantun ini baru dibikin sekarang gara-gara Bang Ramzi menyampaikan pantun. Masa anggota dewan tidak bisa bikin pantun? Ya, nanti ada pantun yang lebih canggih lagi akan disampaikan oleh senior saya, oleh Bang Firdaus. Seperti apa nanti beliau akan sampaikan. Kami sudah bisik-bisik dulu. Jadi pantunnya seperti ini. Masuk kantor bupati lewat pintu gerbang. Pintu gerbang maksudnya pintu gerbang. Di sekitarnya banyak bunga sedang merekah. Hari ini kita melakukan musrenbang. Insya Allah Sungai Liat makin berkah. Jadi Bapak Ibu semua, entah mengapa kata berkah itu juga ada di pantun Bang Ramzi. Apakah kami akan berpasangan nanti bupati dan sekda atau seperti apa, saya kurang paham. Kami tidak ada hubungan apa-apa, tapi otak kami nyambung seperti itu. Pak Ramzi luar biasa, Camat Sungai Liat, dan Bang Abdi binaragawan. Oh maksudnya bukan binaragawan, beliau badannya besar ya. Beliau sekcam luar biasa. Dan kami sudah diskusi tentang susu tadi, bagaimana cara minum susu dan menggunakan susu yang terbaik ya. Dan kemudian oh ya, tadi saya sudah sebutkan nama beliau, Bang Firdaus, guru saya juga pelatih saya untuk bidang politik. Luar biasa Bang Firdaus dari Partai Nasdem, saya dari PKS. Ini sama-sama satu koalisi perubahan insya Allah ya. Nah kemudian tepuk tangan ya. Oh ya, luar biasa. Saya tidak boleh nyebut nama Anies ya. Saya tidak boleh nyebut nama Anies karena koalisi perubahan dukung Anies. Nah kemudian ini karena singkat, waktu saya cuma 3 menit nih, 3 menit ke para perwakilan dari OPD yang saya muliakan. Kemudian ada satu lagi guru kita semua, Ustadz, yaitu KUA, Kepala KUA Sungai Liat Bang ya. Nah luar biasa. Kemudian lurah, kemudian kades di mana ya? Mengapa kades selalu di belakang ya? Berapa kali saya muslimah kades itu di belakang itu? Padahal sejajar dengan lurah harusnya. Iya, iya, karena saya tahu kenapa, karena kursinya kurang. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu semua dan semua yang hadir di sini, tanpa saya sebutkan satu persatu, saya paling suka nyebut kader. Ada kader Posyandu, kader Usila, kader apalah, kader yang gajinya belum naik-naik selama 5 tahun, 10 tahun terakhir. Tidak ada ya? Mana? Angkat tangan. Nah, ya luar biasa. Oh, ayo, kader Kenanga ya? Surya Timur. Oh, Surya Timur sekarang ya? Oh ya, bukan Kenanga lagi ya? Oh, memang bukan Kenanga kan? Oh iya. Nah, berapa gaji kader sekarang? 30. Ada yang bilang kemarin saya ketemu dengan salah satu pengurus di Puskesmas, beliau ketua bagian pengendalian mutu, beliau katakan itu bukan gaji. Jadi kader Posyandu tidak ada gaji ya sekarang ya? Tidak ada gaji ya? Jadi sebutannya apa 30.000 itu? Insentif ya? Ya insentif yang tidak manusiawi sampai sekarang. Dan Bapak Ibu semua, saya mohon maaf, saya diundang oleh beberapa kelurahan dan juga desa. Saya tidak bisa hadir saat itu karena musrenbang saat itu saya sakit dan saya hanya bisa hadir di beberapa tempat. Dan karena di siaran langsung saya membahas sesuatu yang aman bagi saya.
Tapi kalau saya siarannya tidak langsung, tanpa siaran langsung, saya akan menyampaikan hal yang sangat sensitif, terutama masalah duit di Kabupaten Bangka. Tapi karena ini siaran langsung, jadi saya tidak bahas duit, saya bahas tentang harapan. Jadi Bapak Ibu semua, yang disampaikan oleh Bang Ramzi itu sesuatu yang sangat menakjubkan dan masih terjadi zaman sekarang. Nah, mestinya kalau kita melakukan sesuatu yang lebih dahsyat dari dulu, kita bicara kilas balik, maka itu masalah-masalah itu teratasi semua. Permasalahannya di mana? Nah, ini yang meninjau, yang menarik sahabat-sahabat kita. Kalau kita bicara selalu dana, dari dulu dana memang tidak ada. Tidak cukup itu masalahnya tidak ada. Saya mengatakan tidak ada karena dananya tidak tercukupi, terbatas dananya. Karena apa? Kreativitas untuk mencari dana itu masih terbatas. Masih berharap kepada 1-2 orang, 1-2 lembaga dan perwakilan-perwakilan tertentu yang bisa mencari dana, baik di masyarakat maupun di pemerintah. Padahal di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tugas negara itu salah satunya adalah untuk membangun kecerdasan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, ya, bertanggung jawab terhadap pembangunan di alinea ke-3 dan ke-4 di sana. Bapak Ibu bisa semua baca. Nah, oh ya, satu lagi saya belum sebutkan, Paduka Raja Bapak Kapolsek yang luar biasa, karena beliau namanya Raja jadi dipanggil Paduka. Spesial saya manggil Paduka, tapi yang lain mau manggil Paduka juga boleh. Nah, jadi kembali ke tugas sebetulnya untuk memakmurkan rakyat itu adalah tugas negara. Kalau kita lebih kecil lagi, ke lokasi lebih bawah lagi sampai di kabupaten, berarti pemerintah Kabupaten Bangka yang bertanggung jawab membuat rakyatnya makmur. Tapi yang amin cuma satu, Bang Firdaus. Apakah ini tanda kami akan berpasangan 2024? Saya belum tahu juga ya. Semuanya bisa terjadi. Tapi kalaupun berpasangan, saya berharap dia bersedia jadi wakil bupati, saya jadi bupatinya. Nah, baik sahabat tercinta, Bapak Ibu semua, netizen Dr. Zaril. Jadi masalah dana itu harusnya tanggung jawab pemerintah. Pemerintah yang bertanggung jawab mencari dana. Harusnya seperti itu. Tapi pemerintah Indonesia baru bisa ngutang. Karena apa? Kemampuan mengolah dana yang sudah ada belum bisa maksimal. Padahal sumber dananya banyak. Kita bicara Kabupaten Bangka saja, saya sudah menyampaikan kepada para petinggi saat itu di rapat DPRD, di DPRD saya katakan, dibandingkan meletakkan uang 2 miliar per tahun di Bank Sumsel Bubble, lebih baik dana itu diputar dengan cara yang nyata dan bertanggung jawab, insya Allah hasilnya lebih besar. Tapi saat itu diputuskan, usulan saya ditolak karena mengharapkan bunga yang lebih kecil dibandingkan untung yang lebih besar. Nah, pola itu masih ada. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita masih pakai pola-pola itulah, pola-pola lama, seperti inilah jadinya. Saya sudah 4 kali ikut Musrembang kali ini, dan insya Allah 2024 saya masih hidup, saya bisa hadir yang kelima kalinya. Ada informasi penting yang akan saya sampaikan nanti tahun depan, sebelum saya dicalegkan, sebelum saya diikut pilkada, sebelum ikut pemilihan anggota Dewan Provinsi. Saya dicalonkan oleh PKS ke Provinsi 2024. Amin. Mana amin? Kayaknya Bapak Ibu semua tidak merelakan saya lepas dari Kabupaten Bangka ya. Saya akan kembali jadi bupati insya Allah. Tenang aja. Nah, jadi masalah itu kalau cara berpikirnya masih seperti dulu-dulu saja, ya. Yang disampaikan oleh Bang Ramzi itu cara berpikir beliau beda dengan camat-camat dahulu. Camat-camat dulu beda cara berpikir beliau. Tapi beliau mengungkapkannya belum secara vulgar. Kalau beliau secara vulgar, terutama kalau saya diskusi dengan beliau, saya tahu persis bagaimana otak beliau itu membuat orang-orang yang jualan itu bisa punya penghasilan lebih besar dari sekarang. Tapi itu rahasia antara saya dengan Sekda masa depan ya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi harapan saya adalah sederhana. Kita berubah pola pikir kita. Kalau kita hanya mengharapkan dana terbatas. Ada satu hal yang sangat dijanjikan oleh Maha Kuasa, terutama kita yang umat Islam. Allah janjikan suatu jalan keluar yang sangat mudah. Nah, itu Allah katakan dalam surat At-Tolaq ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Ayo, saya mulai dari saya introspeksi, saya muhasabah sampai di mana ketakwaan saya yang membuat saya jadi anggota dewan. Hasilnya belum ada sampai sekarang. Berarti saya perlu meningkatkan takwa saya, keluarga saya, dan mulai dari saya dan keluarga saya. Dan saya mengajak kita semua, ayo, apapun bentuk masa lalu kita, mulai sekarang kita tingkatkan takwa kita. Orang ngomong kita soalim lah, ngomong ayat segala macam, biarlah. Kita mulai nulis bahasa Arab, amin pakai alif, mim, ya, nun. Orang anggap ayat segala macam. Ya, bahkan saya pernah menyampaikan itu. Saya tulis alhamdulillah dengan huruf Arab. Beliau katakan panas ayat. Dia merasa seperti setan diusir dari tubuh manusia. Masih ada seagama dengan saya ngomong seperti itu.
Itu yang terjadi. Ayo, kalau kita berharap rakyat menjadi takwa, kita mulai dari diri kita dulu. Saya berharap anggota DPRD Kabupaten Bangka bertakwa, saya mulai dari saya. Kalau camat berharap seluruh masyarakatnya takwa kepada Allah, maka camatnya mulai takwa. Apapun itu, sekecil apapun, termasuk menolong semut ketika dia tergenang di dalam lautan air, yang bagi kita airnya sangat sedikit, tapi bagi semut itu sangat banyak. Jadi Bapak Ibu semua, ternyata saya ngomong lebih dari 3 menit. Saya mohon maaf. Pantun penutup nanti akan disampaikan oleh Bang Firdaus. Jadi satu-satunya solusi yang, ya kalau kita bicara 3 tahun terakhir ini, saya menyampaikan dana berbagai kreativitas saya munculkan, sampai nyari dana dari masyarakat pun tidak bisa dilaksanakan karena peraturannya tidak ada yang mendukung. Kemudian penghematan dana dewan tidak bisa juga, penghematan dana Pemda tidak ada juga dilakukan karena memang dananya sangat terbatas. Jadi satu-satunya solusi menurut saya yang bisa kita lakukan sekarang adalah meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin lihat siapa yang berani meningkatkan takwanya mulai hari ini, angkat tangan selain saya. Ya, alhamdulillah saya dapat hubungan banyak hari ini ya. Ya, memang seperti itu, ngajak orang takwa itu harus berani dulu ya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau melihat kelakuan saya, fokus kepada saya sekarang. Kalau melihat kelakuan saya yang di luar takwa, tolong kasih WA ke saya. Boleh pakai WA orang lain, kalau tidak mau diketahui siapa pengirimnya, pakai sana, kirim secara japri ke saya. Sampaikan apa yang kurang dari saya. Apakah lutut saya kelihatan ketika saya naik motor misalnya, karena saya harus menutup aurat sebagai muslim yang sejati. Saya harus tahu harus menutup aurat ketika berhadapan dengan wanita lain selain istri saya dan anak-anak saya, dan selain mahram ya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau ada melihat misal entah mengapa ketahuan saya kencing berdiri misalnya, ada yang ngintip itu, kirim ke saya, Dok, kencing itu bagusnya jongkok. Seperti itu, hal-hal semudah seperti itu. Kalau melihat saya masuk masjid menggunakan kaki kiri, tolong sampaikan ke saya, Dokter Zahir, pakai kaki kanan masuk masjid, keluar masjid kaki kiri. Saya masuk WC, masuk kamar mandi, salah kaki kanan duluan, tegur saya langsung. Seperti itu. Termasuk apa lagi? Apa lagi yang bisa nampak? Kelihatan saya misalnya dari zuhur belum sholat sampai rapat asar, sampai asar belum sholat juga, tolong tegur, langsung tunjuk saya, Zahir, sholat sekarang, seperti itu. Ya. Seperti itu, saya maunya seperti itu. Tapi kalau untuk saya, tapi untuk orang lain, gunakan cara yang disukai oleh orang lain tersebut. Saya tadi mau coba teh campur kopi. Begitu sudah mau dihidangkan, saya baru ingat, saya hari ini Kamis. Harusnya kalau saya lupa saya minum, karena saya puasa saya ingat, jadi sebatal saya minum. Kalau lebih cepat lagi menyediakannya sudah saya minum tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Saya ingin melakukan perubahan, saya ingin merasakan teh campur kopi seperti apa. Saya tidak minum teh, tidak minum kopi, tapi saya ingin campur teh campur kopi seperti apa. Jadi Bapak Ibu semua, pantun penutupnya nanti langsung disampaikan oleh Bang Firdaus. Jadi intinya adalah kita terus berubah. Kita menjadi orang yang paling takwa dalam diri kita sendiri. Kita bandingkan dengan diri kita masa lalu. Saya akui saya banyak dosa. Sampai sekarang saya juga banyak dosanya. Bapak Ibu saja tidak tahu saya dosa apa. Tapi saya tahu persis saya banyak berdosa. Sampai sekarang saya belum bisa mengatur itu. Saya berusaha terus untuk jadi lebih takwa. Dan ini ingat sesuatu yang perlu saya sampaikan juga. Karena saya harus menggunakan 2 tangan. Saya baru ketemu buku ini kemarin dulu. Ini punya anak saya. Beliau sudah beli ini beberapa tahun yang lalu. Dan baru sempat saya baca sejak kemarin. Saya sudah bertekad 10 menit minimal saya baca buku ini per hari. 10 menit itu berarti 1 halaman 1 menit. 10 halaman. Dan ini ada 300 lebih halaman. Saya insya Allah dalam waktu 1 bulan saya akan tamatkan buku ini. Bukunya gampang bacanya. Apa judulnya Bapak Ibu? Ya, berani tidak disukai. Berani tidak disukai oleh manusia, tapi kita berani disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Ini udah kayak ceramah aja nih. Jamaah. Ya, kan seperti itu ya. Baik Bapak Ibu semua, mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Salam dari Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Salam dari Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Allahu Akbar. Merdeka.